Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga selalu tercurah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, apa maksud ayat ingatlah Tuhanmu yang ada pada dirimu? Maksudnya bagaimana? Disuruh mengingat kepada Tuhan, dan intinya yang ingat itu adalah Tuhan, bukan kamu, bukan kita. Bukan kita yang mengingat kepada Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang mengingat dirinya, Allah Ta'ala sendiri. Nah, dengan merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, maksudnya mematikan keakuan ada kita, mematikan keakuan Adam, sifat Adam kita, mematikan diri kita. Karena kalau kita yang mengenal Allah, tidak akan bisa, tapi Allah Ta'ala sendirilah yang akan mengenal dirinya, yang akan mengingat dirinya. Maka yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebenar-benarnya yang maujud tuh, yang wujud, yang maujud itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tahu akan diri Allah Subhanahu wa taala jangan lagi dibicarakan, jangan lagi tunjuk-tunjuk, sunyi tanpa dibunyikan. Jadi artinya jangan lagi dikata-katakan bahwa itu Allah, itu Allah, itu Allah. Tidak bisa. Jadi insan ini adalah tempat tajalli, bukti adanya Allah. Insan inilah jasmani rohaniah, tempat kenyataan wujud Allah. Memang Tuhan itu bukan di dalam diri, akan tetapi tajallinya, kenyataannya Allah itu ada pada insan, ada pada Nur Muhammad. Sementara Allah Ta'ala tidak bertempat. Allah Ta'ala tidak bertempat, karena Allah Ta'ala lah segala daripada segala sesuatu itu. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah Ta'ala bertempat, itu bukan Allah, belum sempurna, jauh daripada sempurna. Jadi jalan untuk mengenal Allah itu tarik kepada diri, tarik ke dalam diri. Memang kalau disempurnakan, memang Tuhan Allah Ta'ala itu bukan di dalam diri. Tuhan di ataskah? Di bawahkah? Tidak. Di kanankah? Tidak. Di kirikah? Tidak. Di dalam? Tidak. Di luar? Tidak. Wallahu muhitum bil alam. Sesungguhnya Allah itu meliputi. Meliputi itu artinya tidak bertempat. Nah, jadi nyatanya Allah Subhanahu wa taala itu pada batin hamba, yaitu ruh. Lalu ruh menguasai kepada batang tubuh. Jadi ruh ini adalah kenyataannya. Jadi ruh ini meliputi ke mata, melihat. Ruh ini meliputi ke telinga, mendengar. Ruh Allah Ta'ala meliputi ke hidung, menjadi bernapas, hidup. Ruh dirinya Allah meliputi kepada kalam, berbicara dia. Nah, itu namanya yang tidak bertempat. Di mana-mana ada, meliputi. Allah tidak kemana-mana, namun ada di mana-mana. Jadi jawabannya Allah itu muhit. Muhit itu meliputi. Jadi fana diri kita, tenggelam diri kita, karam diri kita. Kalau kita merasa diri ada, terlindung Allah. Sebenarnya kita yang terlindung, bukan Allah yang terlindung. Seperti auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan syaitan yang terkutuk. Maksudnya berlindung kepada Allah itu artinya kita itu bulat-bulatkan bahwa wujud kita itu tidak ada, yang ada hanya wujud Allah. Itu namanya berlindung dari perbuatan syaitan yang terkutuk. Syaitan yang terkutuk itu bila kita yang merasa sholat, bila kita yang merasa berzikir, itulah setan. Yang memuja, yang menyembah, itulah setan. Kita merasa menyembah, kita merasa memuji, kita merasa berzikir, kita setan. Kita setan, kita setannya. Maka ketika masih ada wujud kita, kita setan. Saya ulang-ulang ini, setan. Siapa yang sholat? Kita yang sholat, kita setan. Bukan manusia yang sholat. Memang kelihatannya sesuatu,
Jadi memang makanya dikatakan az-zahiru rabbi wal batinu abdi. Zahir Tuhan ada pada batin hamba. Kalau kita merasa berzikir, merasa sholat, pasti salah. Kenapa? Karena manusia ini la haula wala quwata statusnya. Yang hidup itu sifat Allah, zat hayatnya Allah. Itulah ruh, itulah hayat. Siapa yang berzikir? Ruh yang berzikir. Yang membaca sholawat, ruh yang membaca sholawat. Makanya kembali kepada Al-Quran surah Al-Isra ayat 86. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Apa itu? Maka perhatikan itu. Ya Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, mengenai ruh, masalah ruh, kasih tahu, itu adalah sifatku, ruh itu urusanku, ruh itu kenyataanku. Ya memang tiada lain daripada aku. Ruh itu urusanku, tuh ruh itu sifatku. Jangan ikut campur, jangan kau curi. Maksudnya jangan kau ambil. Ruh itu urusan Allah, ruh itu kenyataan Allah, ruh itu sifat Allah. Jangan kau ambil. Yang melihat ruh, jangan kita yang merasa melihat. Yang berjalan itu pada hakikatnya ruh, jangan kita yang merasa berjalan. Yang berbicara ini, jangan kita urusi, jangan kita akui bahwa kita yang melihat, yang mendengar, yang berjalan, yang berkuasa, yang berkehendak. Mendengar juga urusan ruh, berjalan, bergerak, urusannya ruh. Siapa ruh? Nur Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad kenyataan Allah. Apa lagi? Bagaimana? Sampai mana sifat? Kenyataannya, wujudnya. Ruh itu sifat Allah, wujud Allah. Sifat Allah tiada lain daripada zatnya Allah. Jadi yang berkelakuan, perbuatan daripada ruh. Jadi kalau ruh itu sudah pensiun, masuk tidak keluar lagi, habis. Pekerjaan ruh ini pekerjaannya Allah Ta'ala. Sholat pekerjaannya siapa? Melihat pekerjaan siapa? Mengangkat takbir Allahu Akbar pekerjaan siapa? Berzikir siapa? Siapa? Tidak ada yang berzikir, hanya Allah yang berzikir. Bukan kamu yang sholat, bukan kamu yang berzikir, bukan kamu yang membaca sholawat. Woi, paham? Jadi ruh itu yang hidup itu sifat Allah, kenyataan Allah, lain kau. Inilah yang banyak keliru dari kita semua, sehingga semua buyar. Jadi dengan betul-betul merendahkan diri, memfanakan diri, tahu sudah pada insan itulah kenyataan Allah, diam sudah. Kalau sudah tahu, diam, jangan ditunjuk-tunjuk, jangan ditunjuk. Kalau kau tunjuk, itu bukan Allah, jadi sifat dia. Kan berkali-kali diulang. Orang yang merasa mengenal Allah, itulah iblis sebenarnya. Bagaimana caranya ada orang bertemu dengan Allah? Ada kita bertemu dengan Allah. Tidak ada kata-kata bertemu itu lenyap, kita lenyap. Yang ada tuh Allah Ta'ala sendiri. Nur Muhammad itu kenyataan Allah. Nur Muhammad itulah yang bertemu. Bukan kata bertemu itu ada dua, ada aku, ada Allah. Tidak begitu itu. Tidak. Maka ini harus dibelurkan, dibetulkan, diluruskan. Tauhid ini diluruskan. Jangan sampai ini keliru. Mata tidak bisa berkedip, mata tidak bisa bergerak kalau tidak ada sifatnya Allah Ta'ala. Suatu saat ini akan pensiun, suatu saat ini akan lenyap, keluar tidak masuk lagi, atau masuk tidak keluar lagi. Lebih bagus itu masuk tidak keluar lagi, jangan keluar tidak masuk lagi.
mengaku Allah Ta'ala itu Fir'aun, tapi mengakui hak Allah, mengakui Allah, bukan kita mengaku Allah. Jangankan jadi Allah Ta'ala, kita saja milik diri sendiri, kita ini berisi diri saja tidak ada, apalagi mau jadi Allah Ta'ala. Bagaimana ceritanya? Makanya cuma jangan tertahan di Nur Muhammad, itu benar. Kita naik terus melebur kepada zat Allah, kembalikan kepada zat Allah. Zat Allah sendirilah yang menyaksikan dirinya. Berkali-kali kan diulang, sudah jelas terang nyata. Saksi, bukti adanya Allah. Kalau kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, naik saksi Muhammad, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, turun itu menyatakan ini sifatnya Allah, kenyataan Allah. Muhammad zahir pada batang tubuh bernampak. Setelah naik saksi, turun kan, naik saksi asyhadu alla ilaha illallah, turun wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Semua fana, jadi kita tidak lagi memandang jasmani, tidak memandang lagi rohani. Yang ada hanya Allah Ta'ala dengan nurnya sendiri. Inilah diri zahir kita, inilah bukti adanya Allah dan Muhammad. Allah dan Muhammad itu bukan berbeda. Dalam segi syariat saja kelihatannya berbeda karena sifat dengan zat, tapi pada hakikatnya aku juga, kata Allah. Aku juga, kata Allah. Jadi ruh inilah disebut Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah jati dirinya Allah, kenyataannya. Jangan selalu kalau sudah jelas terang merah disebut lagi biru, buta warna. Memang buta warna kita ini. Merah dibilang biru, lah bebe. Enggak begitu itu. Jadi ini jangan lagi ada keraguan, jangan lagi ada kebimbangan. Sudah, kita tidak tertahan di Nur Muhammad, kita teruskan lagi naik sampai lebur, habis diri kita, habis. Sudah jelas-jelas la maujudun bihaqqi illallah. Tidak ada yang maujud selain daripada Allah Ta'ala. Kenapa kita merasa wujud dan maujud? Kalau kita merasa wujud, kita merasa maujud, kita ya'juj ma'juj. Pahamkah tidak? Pahamkah tidak ini? Kalau tidak paham ya sudah, sama-sama. Makanya seperti ini betul-betul dipraktek, jangan cuma mendengar, dipraktek dong. Masa kita ini mau melihat apa ada makanan di depan baru tidak dimakan? Bagaimana caranya? Dihayal-hayalkan rasanya? Tidak mungkin bisa. Dihayalkan juga hanya halusinasi saja. Begitu juga dengan orang-orang yang hanya teori. Kita ini loh, saya misal hanya teori keilmuan terus diperdebatkan. Apa gunanya itu diperdebatkan? Tidak ada gunanya diperdebatkan sebenarnya. Yang ada hanya keras hati, jadi hujah. Akhirnya apa? Ilmu ma'rifat memang menyebar, tapi membuat orang semakin keras hati. Hancurkan semua itu, hancurkan semua. Yang maha tahu hanya Allah. Iya toh? Kenapa kita mau sok tahu? Jadi inilah yang perlu betul-betul diisbatul yakinkan, betul-betul diyakini dengan sepenuh-penuhnya, jangan lagi bergeser, baru mantap tauhid betul-betul. Kalau orang sudah seperti ini mantap sudah, tinggal apa? Tunggu lagi batas kontrakan. Kita itu dikasih batas kontrakan itu macam-macam, ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun meninggal, ada yang umur 1 tahun meninggal, ada yang umur 80
80 tahun meninggal, ada yang umur 70 tahun meninggal, ada umur 50 tahun meninggal. Nah, itu semua dikasih batas. Kapan sih kita mau pulangkan itu? Jadi seperti tadi, wusul itu bertemu, memang wusul itu adalah tersambung. Tapi wusul itu jangan dikatakan berarti ada aku, ada Allah bertemu. Jangan sampai. Bukan kita hancur sudah kitanya, tidak ada lagi kata-kata bertemu, yang ada hanya aku.